Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini malam nih, jam 21.59. Kepada seluruh anak-anakku, anak-anak sastra Inggris semester 2, baik kelas A, B, C, D, E, dan F. Untuk kelas A dan B ini hanya sekedar pengulangan, dan untuk kelas D, E, dan F ini adalah hal yang baru, ya, yang penjelasan baru. Mudah-mudahan eh, kalian bisa memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Baiklah, kita akan buka dulu bahasanya, yaitu tentang the usage of have and had, penggunaan have dan had dalam kalimat. Oke, di layar udah nampak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pertemuan pekan yang lalu, bahwa have dan had ini memiliki dua posisi, ya. Yang pertama sebagai verba biasa, ya, artinya sebagai ordinary yang memiliki arti mempunyai, memiliki, memperoleh, mendapatkan. Kan? Dan cirinya adalah apa? Itu sebagai ordinary, sebagai verba biasa, itu have atau had itu diikuti oleh kata benda. Kalian ketahui bahwa have itu untuk waktu sekarang dan had untuk waktu yang lampau. Contohnya kalau dikatakan begini, I have a book, berarti saya sekarang memiliki. Tapi kalau I had a book, dulu punya sebuah buku. Nah, kalau sekarang mungkin lebih dari satu buku punyanya atau tidak punya buku. Ya. Ingat bahwa dalam bahasa Inggris itu predikat memiliki posisi yang sangat penting. Ingat, kaidahnya lah last sentence in English illa using verb in its predikat. Predikat ini yang menentukan kapan waktu penggunaan itu. Kalau menggunakan verba satu atau infinitif itu waktu sekarang. Kalau menggunakan verb right, verba kedua berarti menyatakan laku. Nah, yang pertama yaitu sebagai kata kerja biasa, ya. Misalkan I have much money for going to Mekah. Saya memiliki banyak uang untuk pergi ke Mekah, ya. She has a good car. Dia perempuan memiliki sebuah mobil baru dan seterusnya. Jadi has untuk orang ketiga tunggal waktu sekarang, dan have untuk selain orang ketiga tunggal untuk waktu sekarang, artinya mempunyai, dan had untuk waktu yang lampau itu berhadapan dengan kata benda. Nah, itu catatannya gampang sekali, kan. Kalau dinegatifkan ya dua macam, yaitu kalau dengan secara British itu menggunakan do dan did. Misalkan I have much money for going to Mecca. Kalau tidak, kalau negatifnya I doesn't have much money. Pertanyaannya do I have much money dan seterusnya. Kalau Amerika, sistem Amerika langsung aja have, has dan had itu ketemu not. Itu I have not much money. Ya kan? Pertanyaannya have I much money for going to Mecca dan seterusnya. Ya. Nah, yang membuat ribet itu yaitu manakala kata kerja have dan had ini sebagai verba bantu. Yang pertama sebagai verba bantu untuk kalimat-kalimat perfect, itu bentuk selesai. Contohnya, ya, we have been here since an hour ago. Kami telah berada di sini sejak 1 jam yang lalu. Have atau has atau had itu bertemu dengan past participle. Sesama auxiliary ketemunya dengan been. Dan di bawahnya untuk ordinary
Semua verba ketiga ketika berhadapan dengan have, has, had itulah perfect. Ya. Ihsan finished his study in America. Ihsan telah menyelesaikan ya, belajarnya di Amerika dan seterusnya. Ya. Jadi itu sebagai perfect tinggal dua aja pilihannya, yaitu berhadapan dengan been atau berhadapan dengan past participle yang ordinary. Dan nanti akan dikembangkan lagi, lebih banyak lagi, karena perfect ini ada 8 macam. Ya. Ada present perfect, ada present future perfect, ada past perfect, ada past future perfect. Kemudian perfect dan continuousnya, ya. Ada present perfect continuous, ada present future perfect continuous, ada past perfect continuous, dan ada past future perfect continuous. Oke. Nah, ini sekedar yang awalnya aja. Kemudian yang kedua itu sebagai verba bantu dalam bentuk kalimat kausatif. Yang gimana sih kalimat kausatif ini? Kalimat kausatif adalah suatu kalimat yang mengungkapkan suatu pengakuan seseorang atas suatu pekerjaan, ya, atau kegiatan di mana dia bukanlah ya pelaku yang sebenarnya. Ya. Misalkan ada kata begini, I have my hair cut. Itu beda dengan I have cut my hair. Kalau I have my hair cut seperti yang tertulis di sini ini, I have my hair cut, ini artinya sama sih. Saya telah memotong rambut saya. Kalau have, has atau had langsung dihadapkan dengan kata benda dan diikuti oleh verba ketiga, dan itu namanya kausatif. Beda dengan ketika have, has, had itu langsung berhadapan dengan verba ketiga, yaitu namanya perfect. Untuk I have my hair cut dan I have cut my hair itu artinya sama, tetapi maknanya berbeda. Kalau pada I have my hair cut, saya telah memotong rambut saya, yang memotong itu bukan saya, tetapi saya itu pergi ke tukang cukur gitu kan, atau ke salon ya, atau ke barber shop. Jadi saya memerintahkan seorang untuk memotong rambut saya dan saya membayarnya. Itulah namanya kausatif. I have my haircut. Sedangkan kalau menggunakan perfect, cut-nya di kedepankan menjadi apa? I have cut my hair. Setelah memotong rambut saya. Di sini adalah bahwa saya itu betul-betul pelaku. Baik saya maupun pengakuannya itu orang yang sama, gitu kan? Ya, di sini subjek dan objek orang yang sama kebetulan, itu refleksif ini. Ya, jadi saya telah memotong rambut saya sendiri. Jadi tidak pergi ke tukang cukur. Ya. Yang kedua contohnya, Father has his car repaired. Ayah telah memperbaiki mobilnya. Itu yang memperbaikinya itu bukan ayah, tapi ayah membawa mobil itu ke bengkel atau memanggil bengkel. Kemudian si ayah memberikan upah kepada bengkel tersebut. Beda dengan begini, Father has ya repaired his car. Ayah telah memperbaiki mobilnya. Itu artinya apa? Ayah sendiri yang memperbaiki, dia membongkar sendiri, memperbaiki sendiri. Itu namanya perfect. Ya. Sama dengan Ahmad had his homework finish. Nah, ini lampau kan. Jadi Ahmad telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ya. Tapi bukan dia yang mengerjakannya. Dia nyuruh orang lain, ya. Homeworknya sudah selesai, dilaporkan, tapi sesungguhnya yang mengerjakannya bukan Ahmad. Beda dengan begini, kalau Ahmad had finished his homework. Ya, dulu Ahmad telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Itu Ahmad sendiri sebagai pelakunya. Jelaskan itu sebagai kalimat kausatif. Ini kalimat kausatif dengan perfect itu adalah persoalannya adalah verba ketiga atau past participle itu kalau berhadapan dengan have, has, had langsung itu perfect.
Tetapi kalau dihalangi oleh kata benda, itu namanya adalah kausatif. Ya, oke. Nah itu diperdalam lagi nanti dalam apa namanya dalam latihan di kelas. Oke, yang berikutnya adalah sebagai verba bantu yang berarti harus. Kebetulan mas itu tidak ada dalam bentuk eh, lampaunya, ya, tidak ada, ya. Kalau do jadi did, gitu kan, ya kan, have jadi had, gitu kan, will jadi would, shall jadi should, can jadi could, may jadi might, tetapi must tidak ada, ya. Nah, sebagai penggantinya, ya, sebagai pengganti tapi tidak sama. Must itu adalah had to, tanda kutip, had to. Tetapi nanti had to memiliki dua makna. Kalau had to dipakainya waktu lampau, artinya harus. Tapi kalau had to dipakainya sekarang, artinya terpaksa. Ya, misalkan gini, we must be here if we want to see him. Ya, kami harus berada di sini jika kami ingin bertemu dengan dia. Ya kan? Ali, Ali has to study hard for commanding of tense well. Nah, di sini ada sedikit perbedaan menggunakan must dengan have to atau has to. Kalau must sifatnya wajib, ya, seperti we must take a prayer, ya, 5 times a day, itu wajib, ya. We must fast in the month of Ramadan, itu wajib. Tapi kalau have to, has to, sifatnya adalah apa? Anjuran, suggestion, tidak wajib, sunnah, gitu kan. Beda perkataan begini, you have to go dengan you must go. Kalau you must go, kamu wajib pergi, ya. Tapi kalau you have to go, kamu sebenarnya saran, ya kamu sebaiknya pergilah, gitu kan. Itu sudah saran, ya, perbedaannya, ya. Sedangkan kalau menggunakan had to, ya, had to yang dalam tanda kutip bentuk lampau daripada must, itu ada dua penggunaan. Ketika had to digunakan waktu sekarang, misalnya ini, you had to come here today, ya, for studying structure. Kamu terpaksa datang ke sini untuk belajar structure, ya. Itu artinya kamu kedatangannya itu tidak ikhlas, artinya terpaksa. Tapi kalau had to-nya dipakainya di waktu lampau, misalkan yesterday you had to accompany your mother to go to the market, ya. Kamu harus mengantar ibumu pergi ke pasar. Di sini di waktu lampau itu had to artinya apa? Menyatakan suatu keharusan bagi dirimu untuk mengantar ibu ke pasar, bukan? Nah, itu nanti bisa dibahas lagi lebih jelas lagi dengan menggunakan papan tulis, ya, atau dengan contoh-contoh lain di dalam nyata. Ini kan cuma di video, ya, ini sebagai penjelasan aja. Jadi jangan lupa kamu untuk membaca bukunya sampai bingung, gitu kan. Oke, bacalah buku ini sampai eh, tidak mengerti. Itu bahasa saya kan seperti itu. Oke. Nah, coba di sini lihat penggunaan has dan have dalam kalimat perfect. Ini tadi jelaskan bahwa perfect itu kan ada 8, yang perfect murni 4, dan perfect continuous itu 4, gitu kan? Ya, tadi udah dijelaskan kalau kamu simak, ya. Sekarang kamu baca lagi ini, ya, penjelasan dalam bentuk tulisan, ya. Dan ini ada beberapa contoh present perfect waktu selesai sekarang, dan ini adalah rumusnya, ini, ya, rumusnya itu seperti begini, ya, rumusnya. Jadi untuk
perfect ini, ya, present perfect ini nih, ini itu ada 4, ya, 4 kategori, ya, pengertian. Yang pertama, ya, bahwa penggunaan present perfect ini, artinya waktu selesai sekarang, ya, itu dipakai untuk menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau dan masih ada kaitannya dengan waktu sekarang. Ya, contohnya apa? She has been here for 1 hour. Ya, dia telah berada di sini selama 1 jam. Dari 1 jam yang lalu sampai sekarang dia masih di sini. Ya kan? Contoh lain lagi itu, he has not, ya, he hasn't been at home since 2 days ago. Dia belum pulang sejak 2 hari yang lalu. Jadi sejak kepergiannya sejak 2 hari yang lalu sampai sekarang dia belum datang-datang, belum nongol. Nah, itulah yang disebut dengan present perfect untuk versi yang pertama, pengertian pertama. Silakan disimak di contoh-contoh yang lain-lainnya, ya. Ini nih, sengaja dikasih warna biar eh, kamu nanti lebih memahami lagi. Ini diulang-ulang dan disimak. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua itu, yang kedua itu dipakai untuk menyatakan peristiwa yang telah terjadi. Ya, contohnya, misalkan, I have eaten it. Saya telah memakannya. Have you washed your hands? Sudahkah kamu mencuci tanganmu? Ya. Jadi ketika berhadapan, ya, ngomong, ditanyakan apa yang telah kamu lakukan, ya kan? I have eaten it. Saya telah memakannya. Kapan? Nggak jelas. Yang penting sudah aja. Sudah atau belum jawabannya kan gitu. Ya, nah itu. Jadi sederhana. Di sini eh, antara si pembicara dan pendengar berhadapan langsung, ya, menyatakan peristiwa yang terjadi sebelumnya apa. Kan? Nah, silakan disimak dengan benar-benar. Dan yang ketiga nih, ya, perhatikan ini. Menunjukkan suatu pengulangan perbuatan pada waktu yang tidak tertentu sebelumnya, ya, sebelum sekarang. Sering memakai kata before, already, ever, never, dan yet. Misalkan ketika kamu ngobrol, membicarakan sesuatu, dan kamu tahu obrolan ini telah tahu sebelumnya, gitu kan? Kamu katakan I have heard this before. Saya telah mendengar hal ini sebelumnya. Ya, she has already opened it. Dia telah membukanya. Kan? Has he ever been here? Pernahkah dia ke sini? Ya, jadi perbuatan yang diulang pada waktu yang tidak tertentu sebelum sekarang. Jadi waktu lampau, ya kan? Bisa dipahami kan? Mudah-mudahan bisa menangkap, ya. Ini pertanyaan langsung aja, gitu kan? Oke, mudah-mudahan bisa memahaminya, ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita diskusikan di kelas. Oke, yang keempat nih. Yang keempat. Yang keempat ini menunjukkan perbuatan yang selesai pada waktu yang singkat. Ya, sering memakai kata-kata at last, finally, just, suddenly, misalkan. The time has at last arrived. Akhirnya tibalah waktunya. Finally, she has gone. Akhirnya ia pergi. Ya kan? Finally, she has cried. Akhirnya dia menangis. Dan seterusnya. Ya, I have just spoken to him. Baru saja saya berbicara kepadanya. Seperti begitu. Ya. Atau juga ini saya nggak menuliskan di sini, itu suatu kejadian yang terjadi
sekian tahun yang lalu, dan kejadiannya itu hanya sekali terjadi, ya. Itu nomor 3 itu sebetulnya, ya. Misalkan saya pernah tenggelam waktu saya masih kecil. I have sons when I was a child, ya. Itu kejadian tersebut tidak pernah terulang. Jadi kejadian sekali seumur hidup, ya. Itu perasaan perpi. Di mana kejadian tersebut dari dulu hingga sekarang, walaupun udah puluhan tahun masih teringat dan tidak pernah terulang kembali, ya. Seperti kamu naik motor lagi belajar pernah jatuh gitu kan, dikusruk gitu kan, dan kejadian itu kan tetap terekam sampai kapanpun, ya. Nah, itulah seperti. Nah, ini ada sedikit catatan di sini, ya. Nah, udah tadi kan kalau has dipakai apabila sebutnya orang ketiga tunggal gitu kan, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri, ya, tentang ini. Nah, ini person perfect dan lain sebagainya. Silakan dipahami, ya. Dan di sini sebetulnya gini aja. Saya cuman ini kan di video ini hanya sekedar mengingatkan aja apa yang harus kamu baca, ya, dan apa yang harus kamu pelajari, ya, di sini. Sebab eh, belajar bahasa Inggris itu tidak tidak segampang yang dikira gitu kan. Ini tidak langsung bisa gitu kan. Itu memerlukan pemahaman yang komprehensif, ya. Perlu keseriusan, ya. Silakan untuk selanjutnya mah kamu hmm, membaca sendiri, ya. Silakan dibaca sendiri, ya, dan siapkan catatan, ya. Siapkan catatan, ya, untuk di ini kan. Nanti di apa sih bedanya present perfect dengan past perfect dan present perfect continuous gitu kan, dan seterusnya ini, ya. Contoh-contoh lain ini silakan. Jadi di sini saya sengaja tidak menginikan, ya. Ini saya sengaja ini kan agar kamu membuka bukunya, ya. Saya ingin kamu membuka buku, ya. Coba buka bukunya, ya. Biar buku itu bukan hanya dibeli tetapi dibaca gitu kan. Saya ingin kamu membacanya. Catatan saya kasih beberapa ini, ya. Nah, ini pas perfect continuous ya gimana gitu kan. Contoh-contoh ini, ya. Silahkan di ini kan. Nah, di sini ada tabel perbedaan nih. Nah, perbedaan perspektif dan kausatif. Yang tadi ini kan. Nah, ini perspektif begini, ini kausatif begini. I have cut my hair to perspective. I have my hair cut, ya. Ini artinya sama, ya. Silakan di ini kan. Juga penggunaan mas juga ini sama. Baca lagi, ya. Saya kira ini di sini kalau kamu baca cukup jelas, ya. Ya, cukup jelas ini. Cuman masalahnya kenapa tidak ngerti-ngerti karena kamu malas bacanya. Itu aja, ya. Coba baca, buka bukunya, ya. Ini sama kok, ya. Ini juga kalimat penyangka, kalimat bertanya, versi Amerika dan versi British. Sudah saya ini kan. Ini kan, ya. Nah, ini udah sama nanti, ya. Sampai sini. Sampai sini nih. Sampai halaman 67, ya. Nah, itu, ya. Mudah-mudahan kalian mau mempelajarinya, ya.
membacanya dengan seksama, ya. Saya sekedar mengingatkan aja, ya, mengingatkan aja. Jadi sampai halaman 67, ya. Dari mulai halaman berapa tadi? Dari halaman 61, 61 sampai 67. Kamu pahami bolak-balik, baca berkali-kali, ya. Itu aja. Jadi video ini hanya sekedar untuk mengingatkan kamu aja. Untuk lebih jelasnya, nanti kita di kelas akan diskusikan lebih dalam lagi. Oke, sekian barangkali ya penjelasan sederhana tentang video. Ya, video ini memang sengaja dibuat untuk agar kalian punya giroh untuk belajar, untuk bisa, dan yakinkan bahwa kamu pasti bisa. Oke, demikian. Semoga Allah ridho dengan kita semua. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.